Jujur menyenangkan sih. Karena, di luar ya memang saat itu mendalami Katolik banget gitu kan, dan memang banyak temen juga gitu. Jadi ya kalau dibilang asik ya asik gitu, tapi ya saat itu, saat lagi mendalami, saat sedang, mengerjakan itu semua ya tidak pernah ada pertanyaan aneh-aneh gitu, percaya aja. Kalau, saya dulu diajarin Islam itu agama yang keras gitu, dan rata-rata ya nggak jauh beda lah ya dengan doktrin-doktrin lainnya, terorisme, apalagi dengan pas itu zaman-zamannya 92 ya Allah, 98 ya, zamannya 98 terus, peristiwa Twin Tower. Jadi ya memang saat itu saya mikirnya, kok gini sih ajarannya Islam gitu. Dan saya itu termasuk orang yang kalau misalkan saya ngelihat azan di TV, saya skip gitu. Awal tertariknya itu sebenarnya gara-gara saya tuh hobi main game online gitu. Dulu semua game online tuh yang zaman-zamannya game online masih ngetren di PC ya, komputer, laptop gitu. Itu rata-rata semua saya mainin gitu, dan saat itu saya lagi main satu game, dan saat itu juga saya berpikir, saat itu pun saya masih aktif-aktifnya gereja. Jadi, siapa sih gitu kan yang pengen dong misalkan bisa bawa orang dari luar masuk ke agama kita gitu kan. Di situ saya punya teman, dia saya liatin, online mulu gitu kan, paling ngantor, habis selesai ngantor dia online game sampai pagi gitu kan. Saya pikir ya mungkin dia bukan seorang Islam yang taat sekali gitu. Jadi akhirnya ya saya coba ajak dia dialog singkat aja gitu. Saya sih yang nanya sama dia, "Kenapa sih kok Islam pas itu tahun 98 nyerang kita gitu, yang orang-orang Tionghoa gitu kan." Dan saya juga nanya-nanya dia masalah kepiting lah, saya tanya sama dia, "Kenapa sih dari nggak boleh jadi boleh?" gitu kan. Ya, anehnya ya semua pertanyaan itu dia bisa jawab. Tapi saat saya ditanya balik sama dia soal agama saya nggak bisa jawab. Rata-rata saya nggak bisa jawab. Dia bisa tanya sama saya, "Tuhanmu yang mana sih?" Itu tuh yang paling sebenarnya bikin bingung, dan ada juga yang bikin kaget. Di Alkitab lu katanya, dia bilang boleh tuh pakai, harus wajib pakai jilbab. Masuk gereja aja tuh rumah bait Allah katanya harus pakai penutup kepala. Kok lu nggak pakai? Lu ke gereja pakai apa? Saya jujur aja ya, saya saat itu kalau saya pikir-pikir, saya kadang ke gereja pakai rok cuma selutut gitu kan. Kadang juga lengan pendek, nggak pernah rapi, tertutup yang seperti diharuskan dalam Alkitab gitu. Saya cuma bisa bilang zaman sudah berubah gitu kan. Dia bilang katanya, "Berarti bukunya buat apa dong? Nggak usah diikutin," dia bilang. Terus dia bilang, itu saya kaget karena saya baru tahu detik itu bahwa di Alkitab disuruhnya seperti itu. Gitu. Dan itu akhirnya membuat semua pertanyaan-pertanyaan, saya pengen ada jawabannya dari yang masalah Tuhan. Tuhan yang saya percaya pas itu, Yesus Kristus, itu Tuhan apa bukan jadinya? Apakah dia seorang nabi? Apakah dia Tuhan? Dan apa tujuannya juga saya berdoa sama Yesus Kristus, kalau memang dia ada cuman seorang nabi dan memang yang harus disembah ya, yang mungkin saat itu dibilangnya Allah Bapa ya kalau di Katolik gitu kan. Jadi kenapa dia yang Tuhan, bukannya Allah Bapanya yang Tuhan gitu. Dan banyak lagi sih pertanyaan, dan yang lumayan bikin saya timbul banyak keraguan-keraguan itu masalah menyembah berhala juga. Menyembah berhala, saya dikatain sama dia menyembah berhala. Di situ saya marah. Masa iya Yesus Kristus dibilang berhala gitu, dia patung kan? Di Alkitab dibilang nggak boleh lo nyembah-nyembah patung, tapi itu patungnya Yesus. Dia bilang, yakin lu mukanya kayak gitu? Dia bilang, enggak.
saya nggak bisa nah, dari situ di daerah rumah saya itu ada 2 gereja Katolik besar. Satu Regina Coeli, satu Stella Maris. Saya dari Regina Coeli, saya pindah ke Stella Maris. Tujuan saya cuma satu pas itu, memastikan mukanya sama, gitu. Dan itu berbeda, mukanya beda. Yang satu lebih besar dengan raut muka sedih, yang satu mungkin patung lebih lama yang agak tidak kelihatan, tapi raut mukanya dan bentuk mukanya saja sudah beda. Yang satu agak gemuk, yang satu tidak gitu. Jadi di situ saya mikir, berarti ini saya nyembah patung yang mukanya beda-beda, yang memang tidak jelas wujudnya, gitu. Berhala dong, gitu. Akhirnya itu titik dimana saya lumayan vakum, stop main game online saat itu. Karena saya muncul pertanyaan-pertanyaan yang bikin saya ragu sendiri. Gitu. Saya banyak belajar sih ya, dan saat saya kuliah itu saya sembari suka searching, jadi lihat perbandingan agama gitu. Karena saya mempunyai keinginan saat itu untuk mengalahkan teman saya itu yang udah ya kasarannya bagi saya ngejelekin agama saya gitu kan. Cuman akhirnya dia juga sih yang bilang sama saya, coba nonton Zakir Naik, Ahmad Didat gitu di YouTube. Kalau emang lu masih banyak nanya-nanya, jangan nanya gue bukan ustadz, dia bilang gitu. Udah akhirnya saya nonton lumayan banyak video-videonya kan di YouTube. Situ saya tambah makin ragu dengan Katolik, tapi saya makin menemukan banyak jawaban yang masuk logis di Islam gitu.